Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang menyuap Tuhan. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa dengan rajin mengikuti ibadah, melayani setiap hari Minggu, memberi persembahan, maka hidup mereka akan menjadi lancar. Tidak jarang juga hal ini dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin gereja yang korup, yang serakah dengan mengumbar janji bahwa jika jemaat setia memberi persembahan, maka ada berkat berlimpah yang menanti mereka. Dan sebaliknya, jika mereka tidak memberi persembahan, tidak melayani Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka dan tidak ada berkat. Apakah memang seperti itu Tuhan yang kita sembah? Mari kita perhatikan apa yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban-korbanmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantan ke aku makan, atau darah kambing jantan ke aku minum. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi Tuhan bukanlah Allah yang haus dan lapar akan pujian, penyembahan, dan persembahan-persembahan dari umatnya. Maka adalah sebuah kebodohan jika umatnya berpikir seperti itu. Tuhan adalah Allah pemilik alam semesta, dunia, serta segala isinya adalah kepunyaannya. Jika ia menginginkan sesuatu, ia tidak perlu meminta kepada manusia untuk mempersembahkan sesuatu kepadanya. Tuhan memang memerintahkan umatnya, khususnya umat Israel, untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi semuanya itu bukan untuk memuaskan hati Tuhan. Dan syarat untuk Tuhan mengembalikan dengan memberi berkat, tetapi sebagai korban syukur yang harus mereka lakukan, sebagai tanda perjanjian yang membedakan umat Israel, yaitu umat Tuhan, dengan bangsa-bangsa lainnya. Pemberian korban menandakan relasi yang dekat antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan tidak mau umatnya terus menjalankan ibadah, tetapi hidup dalam kefasikan. Allah yang mengasihi juga adalah Allah yang mau berperkara dengan umat yang memilih jalan kefasikan. Allah rindu supaya umatnya memuliakan Dia dengan korban atau persembahan-persembahan yang diberikan sebagai ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja, melayani pekerjaan Tuhan, lakukanlah itu sebagai ucapan syukur, bukan supaya kita diberkati. Itu artinya sama dengan kita menyuap Tuhan. Sebaik apapun persembahan dan pelayanan kita, tidak akan dapat membeli atau ditukar dengan anugerah dan karunia-karunia Tuhan. Tetapi bagi orang yang hidup benar dan berkenan kepadanya, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat dan karunia-karunia-Nya tanpa kita minta. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan pemilik segala-galanya, Dia tidak butuh apa-apa. Dan kalau kita juga bisa memiliki apa-apa, itu karena pemberian Tuhan, karena Tuhan yang memiliki semuanya. Dan kalau kita bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan, apapun itu bentuknya, itu bukan karena Tuhan membutuhkan, itu bukan karena Tuhan meminta, tetapi itu harus menjadi tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menjadi satu ikatan, satu perjanjian antara kita dengan Tuhan, bahwa ada relasi antara kita dengan Tuhan. Untuk bisa memberi sesuatu kepada Tuhan, itu adalah hal yang sangat-sangat terhormat. Tidak sembarang orang bisa memberi sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan menerimanya. Dan Tuhan juga tidak bisa disuap atau
diperdaya ya dengan akal kita untuk kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu mari jangan sampai kita salah dalam bersikap, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan dalam pelayanan, dalam kita beribadah, dalam kita memberi sesuatu kepada Tuhan, jangan sampai kita bersalah di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak menerima semuanya itu. Lakukanlah itu semua sebagai ucapan syukur karena Tuhan yang sudah melakukan terlebih dahulu untuk kita, bukan untuk menyuap Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan terlalu banyak untuk kami. Kau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kau sudah lebih dahulu melayani kami. Engkau sudah lebih dahulu memberkati kami ya Tuhan. Jadi jika kami bisa memberikan sesuatu kepadamu, itu semata-mata adalah anugerah dan kasih karunia dan kehormatan untuk Engkau. Ampuni kalau kami selama ini salah di dalam kami melakukannya. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk hidup kami makin berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.